disebutkan sejarahnya. Kemudian yang di belakang Masjid Ali ini Masjid Abu Bakar. Kemudian sebelahnya lagi adalah Masjid Umamah. Insya Allah nanti kita sambil duduk-duduk di sana kita jelaskan sejarah tentang 3 masjid ini. Jadi kenapa banyak burung merpati di sini? Burung merpati ini adalah burung kesukaan Fatimah Zahra. Nah, yang kedua, burung ini adalah burung yang menyelamatkan Rasulullah ketika bersembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur. Nanti ketika di Makkah kita ziarah ke Gua Sur. Gak bisa. Disuruh Allah. Kenapa nggak dimasukin pasalnya? Kisahnya itu ketika Rasul bersembunyi dikejar kaum Quraisy, burung merpati itu disuruh Allah membuat sarang. Kemudian apa namanya? Setelah buat sarang, bertelur, mengeramin, baru di pintunya itu disuruh Allah laba-laba untuk membuat sarang. Kita ke sana dulu, replika Babus Salam. Yang kita lihat ini, karena itu namanya Babus Salam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbi ja'al hadha balada aminan. Kita kemari dulu. Rapat aja Bun, rapat. Biar apa namanya, nggak mengganggu jalan orang karena nanti marah askar itu. Oke, baik. Obat yang gini. Terang gini. Apa gini? Kita hadap kemari. Biar saya tunjukkan ini nanti gambaran di dalam raudhah. Mana Aduh, batas raudhah, aduh, mana ini kamera yang di raudhah itu yang kita ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, inilah nanti di dalam ketika kita masuk ke raudhah. Nah, ketika kita masuk ke raudhah itu, ayah bunda, batas raudhah yang dikatakan raudhah itu adalah ini dari mimbar Rasulullah, ya, ini mimbar sampai dengan makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah di dalam ini. Itu kiri kanannya. Dari mimbar sampai makam. Itulah yang dikatakan raudhah. Nah, depan muka belakangnya mana? Batasnya itu kalau dari belakang, dari depan ini adalah ini namanya mihrab, tempat imam. Jadi disinilah Rasulullah dulu mengimami. Nah, di sini di atas mihrab ini ada yang nampak tulisan warna kuning emas di atas mihrab ini, lurusan ini dekat lampu. Itu namanya tiang Allahumma sholli ala Muhammad. Ada tiang yang pernah menangis ya dari pohon kurma, menangis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia mau dipindahkan. Akhirnya disampaikan Rasulullah, kamu mau pilih mana? Kamu tetap di sini atau kamu dipindahkan tapi nanti kamu masuk surga, kata Rasulullah. Maka dia memilih masuk surga. Nah, itu tiang, lupa saya nama tiangnya ya, lurusan ini. Nah, belakangnya raudhah itu bunda, nanti ketika kita masuk ke raudhah dilihat kalau di tiangnya itu masih ada les emas kuning, dah itu masih masuk raudhah. Tapi kalau tiangnya itu sudah polos, sudah warna putih semua, itu sudah tak masuk dengan raudhah. Jadi itu batasnya. Belakang itu ada tiang. Jadi tiang ini kalau ini masih ada ini. Ini masih masuk raudhah. Tapi ketika nanti kita di belakangnya lagi sudah nggak ada tiang yang berlapis kuning emas, berles kuning emas, ini berarti udah nggak raudhah. Nah, jadi itu batasnya. Nah, kemudian di raudhah itu semua adalah tempat mustajab doa. Tapi ada tempat yang paling mustajab. Apa itu? Di mana itu? Ada 2 tiang. Yang pertama tiang disebut dengan tiang Aisyah. Tiang Aisyah ini mihrab kurang lebih kemarinya sedikit. Oh iya, iya. Oh, dari sini aja kita ya. Oh, sini aja lah. Yuk. Kita ke Ali. Dina. Enggak boleh kita. Ya, Bakar ini Umar sampai jalan. Nanti di sana kita sebutkan lagi. Jalan.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di sana, di posisi Masjid Ali bin Abi Thalib itu. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah juga pernah sholat di situ. Nah, di masjid yang sekarang ini. Ya itu nggak dipakai, cuman sekedar sejarah aja. Jadi Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat di sana. Makanya dibuatlah namanya itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu juga dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Masjid Abu Bakar ini pun begitu juga. Rasulullah pernah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di situ. Nah, ketika Rasul wafat, Abu Bakar menggantikan Rasulullah dan pernah juga melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di situ. Maka disebutlah namanya dengan Masjid Abu Bakar. Nah, sejarah yang lebih menarik adalah Masjid Qomamah yang kita sekarang berada di sini. Jadi Masjid Qomamah ini, apa arti Qomamah? Qomamah itu artinya adalah awan hitam. Jadi kenapa dikatakan Masjid Qomamah? Ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pernah musim kering, musim kemarau panjang. Jadi Rasulullah dengan sahabat melaksanakan sholat minta hujan. Apa nama sholat minta hujan? Istisqa. Sholat istisqa. Jadi Rasulullah dengan sahabat melaksanakan sholat minta hujan, sholat istisqa, maka dibuatlah mimbarnya, karena rumah Rasulullah kan di sana. Nah, dibuatlah mimbarnya di sini. Ketika Rasulullah berkhutbah waktu sholat istisqa ini, maka datanglah awan hitam, gelap, pekat. Itu berarti tandanya mau hujan. Nah, ketika Rasulullah dengan sahabat pada saat itu sahabat masih mendengarkan khutbahnya Rasulullah, turunlah hujan yang sangat deras, sampai saking derasnya rumah Rasulullah pun bocor, kena air. Jadi Qomamah artinya adalah awan hitam. Maka disebutlah karena pernah di sini turun awan hitam, maka disebutlah masjid ini dengan Masjid Qomamah. Ya, jadi itu sejarah singkat tentang tiga masjid ini: Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Qomamah. Nah, ayah bunda, kalau kita mau ke Kuba naik odong-odong, kan ada itu yang kereta, yang mobil apa itu, kita bisa dari belakang ini. Itu bayar 10 real satu orang, kurang lebih menempuh 10 jam. 10 menit. Semalam. 10 menit sampai kita ke Masjid Kuba. Kalau mau di sana pun ada tempat, kalau malam ada tempat ngopi-ngopi dan segala macam. Ya dari sini nanti kita bayar 10 real, dibawa mereka kita ke sana. Pulangnya juga seperti itu. Jadi langsung pulang. Pulangnya juga seperti itu, ya. Itu kalau yang sabil zam-zamnya nanti kita kemari. Ya, baik. Ayah bunda kita Masjid Qomamah. Masjid Abu Bakar. makam Rasulullah. Jadi makam Rasul itu yang ini. Ini. Ada dindingnya di situ, ada temboknya. Jadi itu batasnya. Jadi ini raudhah semua. Nah, yang saya bilang tadi, tiangnya itu muka belakang, kalau belakangnya itu kalau masih ada les-les warna kuning emas seperti ini, nah itu masih masuk raudhah. Tapi kalau sudah polos, sudah enggak. Makanya usahakan itu ke depan. Dah. Nah, untuk posisi yang paling bagus, posisi yang paling bagus ada 2 tiang. Ada tiang taubat. Tiang taubat ini tiang Abu Lubabah. Nah, jadi Abu Lubabah ini dulu pernah berbohong kepada Rasulullah. Ketika dia berbohong, akhirnya dia mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Rasulullah supaya dimaafkan oleh Rasulullah. Diikatnya lah tangannya di tiang itu seperti ini. Dia nggak mau melepaskannya itu sampai Rasulullah melepaskannya. Maka dia bertaubat, maka disebutlah tiang taubat. Di mana posisinya?
Posisinya kalau kita masuk, ini nggak nampak di sini. Kalau kita masuk ke Raudhah, ambil pojok sebelah kiri nanti Bu. Ambil arah ke makam Rasul. Dah, ambil ke makam Rasul, nanti tiang pertama ada namanya di situ tiang taubat. Nah, ya. Tulisan Arab At-Taubah nanti. Tulisannya warna kuning emas, apanya itu warna hijau. Dah. Nah, di sebelahnya dekat dengan mihrab ada tiang Aisyah. Tiang Aisyah ini adalah tiang ketika disampaikan Aisyah, sekiranya tahu orang keistimewaan tiang ini, sampai bayar, sampai bagaimanapun caranya diusahakan jadi sholat di situ, meminta di situ. Maka dua tiang ini usahakan besok. Kalau nggak di samping tiang Aisyah, tiang Taubat. Pokoknya di dekat-dekat tiang itulah, karena itu tempat paling mustajab doa. Nah, ya, diusahakan besok untuk Salat. ibadahnya di sana besok. Kita yang pagi, yang ibu-ibu kan pagi. Pertama sholat taubat. Kedua, kalau masih dapat sholat duha. Ketiga sholat hajat. Nah, berdoanya itu kapan? Di waktu sujud. Perbanyak doa di waktu sujud itu, tapi dengan bahasa yang kita pahami, tapi jangan dilafazkan. Kalau bahasa yang kita pahami, jangan dilafazkan, minta. Nah, setelah selesai sholat, barulah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat, sholat duha, sholat hajat. Kalau dapat, kalau tak dapat, sholat taubat, sholat duha atau sholat hajat. Pilihlah yang jelas yang taubat, jangan lupa. Nanti kalau ke belakang untuk hajatnya saja. Iya, nah, ya, itu ambil posisinya. Baik, nah ini gambaran sekitar Raudhah. Jadi karena kita juga besok mau ke Raudhah, insya Allah dimudahkan Allah besok semua kita bisa masuk-masuk sama-sama masuk. Ya, baik ini terakhir kita ziarah karena Baki itu jauh di sana. Besok aja sekalian ke Raudhah, yang ibu-ibunya kita ngelewati Baki. Nah, itu bapak-bapaknya juga sore kita itu di belakangnya itu yang kalau Mimbar, bapak-bapak mimpi. besok setengah Ya, enam kita Pak. sholat asar Itu kan antara sama-sama. tiang dan mimbar itu sudah Kalau ibu-ibunya besok jam sama-sama 8. surganya. Kan Tapi pas kita ndak nanti lihat. kita umumkan di grup jam berapa kumpulnya. penghalang antar laki-laki. Ya. Itu nanti terbuka besok. Mungkin kita sarapannya Kita diundur. nggak Sudah saya kesana bilang kalau tadi sama 8 catering, di rumahnya. untuk sarapan kita diundur, nanti pulang dari Raudhah baru sarapan. Berarti habis subuh kita nggak balik lagi. Nanti saya